Perang Salib dan Penaklukan Yerusalem 1187. Saladin memimpin pasukan Muslim melawan tentara Salib dalam pertempuran Hattin. Ia berhasil menghancurkan tentara Salib dan menangkap Raja Gui dari Lusignan, pemimpin kerajaan Yerusalem. 2 Oktober 1187, Saladin merebut Yerusalem, mengakhiri kekuasaan Salib di kota suci tersebut selama hampir 90 tahun. Berbeda dengan tentara Salib yang membantai Muslim saat menaklukkan Yerusalem tahun 1099, Saladin memberikan pengampunan kepada penduduk Kristen dan Yahudi, serta mengizinkan mereka meninggalkan kota dengan aman. Perang melawan Richard Hati Singa. Penaklukan Yerusalem oleh Saladin membuat Eropa marah, sehingga Paus Gregorius ke-8 menyerukan Perang Salib ketiga 1189 hingga 1192. Richard Hati Singa, Raja Inggris yang terkenal sebagai ksatria tangguh, memimpin pasukan Salib bersama Raja Prancis Philip kedua dan Kaisar Jerman Friedrich Barbarossa. 1191, Richard Hati Singa merebut kota Acre dari pasukan Muslim dan mengalahkan pasukan Saladin dalam pertempuran Arsuf. Namun, Richard tidak mampu menaklukkan Yerusalem karena pasukan Muslim tetap kuat. 1192, Saladin dan Richard sepakat membuat perjanjian Ramlah, di mana Yerusalem tetap dalam kekuasaan Muslim, tetapi Kristen diizinkan berziarah ke kota suci itu dengan aman. Akhir hidup Saladin. Setelah bertahun-tahun berperang, kesehatan Saladin mulai memburuk. Pada 4 Maret 1193, ia meninggal dunia di Damaskus pada usia 55 hingga 56 tahun. Saat wafat, ia tidak memiliki banyak harta, karena sebagian besar kekayaannya digunakan untuk mendanai perang dan membantu rakyatnya. Warisan dan pengaruh Saladin. Pendiri dinasti Ayyubiyah. Dinasti yang ia dirikan bertahan hingga pertengahan abad ke-13 sebelum digantikan oleh Mamluk. Pahlawan Islam dan dunia Muslim, ia dianggap sebagai simbol keberanian, keadilan, dan kebesaran Islam. Bahkan lawan-lawannya, seperti Richard Hati Singa, menghormatinya. Inspirasi dalam sejarah, banyak raja dan pemimpin setelahnya, termasuk Napoleon dan Sultan Ottoman, mengagumi strategi dan kepemimpinannya. Saladin bukan hanya seorang jenderal dan pemimpin besar, tetapi juga seorang yang dikenal karena sifat ksatria, kebijaksanaan, dan keadilan. Kisahnya tetap hidup sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Islam dan dunia.